Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kevin Ignatius Tinja dari kelompok 2 yang akan menjelaskan modul 4 tentang free and forced convection, distribusi temperatur di seluruh permukaan. Daftar isi. Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan praktikum, 2 landasan teori meliputi pengertian rumus-rumus, 3 metodologi praktikum, alat dan bahan, 4 hasil dan pembahasan meliputi data dan perhitungan, pembahasan 5 kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Definisi paling sederhana dan umum dari perpindahan panas adalah perpindahan panas terjadi akibat dari perbedaan temperatur. Proses perpindahan panas ini terjadi dengan berbagai cara jika ada perbedaan temperatur di dalam media diam, cair, atau padat. Digunakan istilah konduksi untuk menunjukkan perpindahan panas yang terjadi melintasi media. Istilah konveksi untuk menunjukkan perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dan fluida yang bergerak ketika berada pada perbedaan temperatur. Istilah radiasi untuk menunjukkan perpindahan panas akibat suatu permukaan pada temperatur tertentu yang memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, tanpa adanya media akan terjadi perpindahan panas secara radiasi antara dua permukaan yang berada pada perbedaan temperatur. Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik proses perpindahan panas konveksi alami menggunakan suatu uji coba peralatan dengan cara memodelkan pada kondisi operasional yang sebenarnya. Tujuan praktikum. Adapun tujuan percobaan ini adalah 1. Dapat merangkai dan mengoperasikan peralatan free and forced convection. 2. Mengetahui temperatur di seluruh permukaan convection heat transfer. 3. Untuk mengetahui koefisien panas pada permukaan perpindahan panas dalam kondisi konveksi alami maupun paksa. 2 landasan teori. Pengertian natural konveksi terjadi karena fluida mengalami proses pemanasan, berubah densitasnya dan bergerak naik. Gerakan fluida dalam konveksi alami, baik fluida itu gas maupun zat cair, terjadi karena gaya Apo buoyancy force yang dialami apabila densitas fluida di dekat permukaan perpindahan kalor kurang sebagai akibat proses pemanasan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, konveksi alami merupakan proses perpindahan panas yang disebabkan oleh beda temperatur dan beda rapat saja dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Sedangkan forced convection merupakan proses perpindahan panas aliran gas atau cairan yang disebabkan oleh pengaruh tenaga dari luar. Misalnya plat panas dihembuskan udara menggunakan kipas atau blower. Rumus-rumus. NU sama dengan HCl per K, di mana L ini adalah panjang permukaan udara bergerak untuk plat datar, hanya panjang plat. Pada perjalanan forced convection ini, daya listrik yang masuk dinyatakan dalam persamaan W sama dengan V kali I. Laju perpindahan panas terhadap waktu didefinisikan sebagai heat transfer rate sama dengan heat quantity per T, di mana untuk heater A sama dengan PdL plus PD kuadrat per 4. Koefisien perpindahan panas konveksi, koefisien heat transfer sama dengan heat transfer rate per AS kali TM. TM temperatur rata-rata logaritmik, dimana TM ini T out min T in per log TS min T in per TS min T out. Sedangkan pada modul 4 ini yang kita cari hanya beda temperatur dengan cara TP min T in atau T3 min T1. Fan merupakan bagian alat yang digunakan untuk menggerakkan fluida untuk forced convection. T1 merupakan sensor temperatur berupa thermocouple yang digunakan untuk mengukur suhu fluida yang masuk inflow. T2 merupakan sensor temperatur berupa thermocouple yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan heater.
T3 merupakan sensor temperatur berupa termokapel yang digunakan untuk mengukur suhu udara keluar outflow. 5. Flow rate sensor merupakan alat yang digunakan untuk membaca laju air fluida yang melewati pipa. Heater merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan fluida. 3. Metodologi praktikum. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu free and forced convection apparatus, di mana nantinya akan menggunakan finite surface dan finite surface untuk mencari data. Adapun PC dan stopwatch. Prosedur praktikum kali ini, pertama, menyambungkan instalasi PC dan mesin dengan listrik. 2. Menyalakan perangkat PC. 3. Membuka software VIDAS dengan cara mengklik icon VIDAS. 4. Memasang permukaan perpindahan panas yang telah ditentukan FINAT atau PINAT. 5. Menghidupkan mesin dengan menekan tombol power mesin yang terletak di bagian belakang mesin. 6. Menghidupkan heater dengan menekan tombol power heater yang terletak di bagian depan mesin. 7. Menjalankan program VIDAS dengan klik start. 8. Men-set power heater hingga mencapai 15 watt yang telah ditentukan dengan cara memutar tombol power heater searah jarum jam. 9. Menunggu hingga temperatur pada permukaan heat transfer stabil dengan waktu 15 menit. 10. Mencatat temperatur pada tiap titik permukaan melalui lubang 1-6 dengan sliding magnetic. 11. Menghidupkan fan dengan cara memutar tombol fan searah jarum jam hingga kecepatan yang telah ditentukan. 12. Menunggu hingga temperatur pada permukaan heat transfer stabil. 13. Mencatat temperatur pada tiap titik permukaan melalui lubang 1-6 dengan sliding magnetic. 14. Ulangi langkah percobaan 8-13 dan mengganti permukaan kerja perpindahan panas FINAT atau PINAT beserta power heater dan kecepatan udara. 15. Setelah data tercatat, turunkan hingga power hingga 0 lalu matikan heater dengan cara menekan tombol power heater switch off. 16. Menunggu hingga temperatur permukaan mencapai temperatur ambien. Matikan fan dengan putar tombol fan berlawan arah jarum jam. 17. Bila telah selesai, mematikan power mesin dan PC. 4. Hasil dan pembahasan dapat dilihat dari slide pada tabel 4.1 ini. Perbedaan temperatur dengan menggunakan finite surface dengan power 20 watt dan air velocity 0 meter per second. Kita bisa lihat pada T1 dengan lubang pertama sampai 6, angkanya ini tidak terlalu naik begitu signifikan atau turun, kecuali pada 4 ke posisi lubang 5. Begitu juga dengan T2, T3. Pada tabel 4.2, perbedaan temperatur finite surface dengan power 20 watt dan air velocity 3 meter per second. Didapat juga T1-nya tidak naik ataupun turun secara signifikan, sedang T2-nya konstan. T3 ini mengalami penurunan tidak terlalu begitu signifikan. Nah, difference atau untuk mencari beda temperatur TP min T ini didapat pada kolom atau lubang 5 dengan magnetik dengan hasil min 0,2. Pada tabel 4.3, perbedaan temperatur finite power 20 watt dan air velocity 0 meter per second bisa dilihat angkanya juga. Di sini T2 yang agak tinggi atau sedangkan tabel 4.4 perbedaan temperatur finite surface power 20 watt dan air velocity 3 meter second
dimana di sini juga T2-nya konstan dan didapat nilai beda temperaturnya pada lubang pertama lumayan tinggi sehingga semakin turun. Perbandingan finite surface dan finite surface dengan air velocity 0 meter per sekon, kita bisa lihat dari angka atau grafik menunjukkan semakin turun. Nah, sedangkan di perbandingan finite surface dan finite surface dengan air velocity ini malahan finite yang lebih tinggi dibanding finite, dan finite dari sliding magnetic 5 pada kolom 5 ke ini langsung turun drastis gitu ya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan perpindahan panas yaitu suatu aktivitas panas dipindahkan secara spontan dari satu kondisi ke kondisi yang suhunya lebih rendah. 2. Percobaan aktivitas panas hilang ini yaitu jenis proses perpindahan secara konveksi. 3. Permukaan perpindahan panas mempengaruhi besarnya suatu aliran udara. Mungkin itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.